Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar di rumah ya. Bertemu lagi dengan Bu Umu di mata pelajaran Quran Hadis. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur hadis. Sudah paham ya? Apa saja unsur-unsur hadis kemarin? Ya betul, ada sanad, ada matan, dan juga ada rawi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Silahkan siapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan catat yang memang perlu kalian catat. Nah, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, nantinya kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, nantinya kalian juga bisa mengamalkan sikap proaktif dalam lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan tepat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan bisa menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran dengan benar. Dan yang terakhir, nantinya kalian diharapkan bisa menyajikan contoh-contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang kalian lihat ya, hadis ini berfungsi sebagai penjelas atau perinci dari Al-Quran. Apa sih maksudnya? Nah, jadi hadis ini yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran yang tidak dijelaskan dengan detail di dalamnya, ya. Kemudian hadis ini juga bertujuan untuk menjelaskan apa sih tujuan penciptaan manusia, kemudian apa saja hukum dan ajaran Islam. Kemudian fungsi hadis pada Al-Quran seperti yang tadi Bu Umu katakan adalah sebagai penjelas atau bayan, kata lainnya. Ada 4 macam yang di sini akan Bu Guru jelaskan, yaitu yang pertama adalah bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah hadis itu berfungsi untuk memperkokoh kandungan Al-Quran. Jadi ketika sudah ada ayat Al-Quran, kemudian muncul sebuah hadis, nah hadis itu tujuannya untuk memperkokoh atau untuk memperkuat kandungan Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah bayan at-tafsir. Apa sih bayan at-tafsir? Yaitu hadis itu berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batasan ayat yang mutlak. Kemudian yang ketiga ada bayan at-tashri', yaitu hadis ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir berfungsi sebagai bayan an-nasakh, yaitu memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Nah, sekarang Bu Umu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Tadi fungsinya adalah untuk memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Bu Umu di sini contohkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, di sini di Al-Quran ini sudah jelaskan ya bagaimana caranya atau apa saja yang kamu lakukan ketika mau mengerjakan sholat. Sudah dijelaskan secara rinci di sini. Kemudian muncullah sebuah hadis yang memperkuat dari penafsiran Al-Quran tersebut, yaitu tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu, dari hadis riwayatnya Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, kemudian yang kedua adalah bayan at-tafsir, berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberikan batas ayat yang mutlak. Nah, Bu Umu di sini contohkan bahwasanya pada waktu itu Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Nah, hadis ini merincikan di Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bayan at-tashri', yaitu memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Contohnya di sini ada perihal tentang zakat.
di Al-Quran disebutkan kita diperintahkan untuk berzakat, namun tidak disebutkan atau tidak dijelaskan secara detail zakatnya itu apa, seberapa banyak zakatnya. Nah, kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayatnya Muslim. Kemudian yang terakhir adalah bayan anasah, yaitu memberikan ketentuan baru yang dapat menghapus ketentuan lama. Untuk fungsi hadis berdasarkan bayan anasah ini, itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Dasarnya ini adalah di Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 yang mengatakan bahwasanya ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kenapa kok di sini terjadi perbedaan pendapat antar ulama? Karena ada yang mengatakan bahwasanya boleh suatu ayat itu dinasahkan. Jadi ketika ada suatu yang lebih menjelaskan atau yang lebih cocok, kemudian itu bisa menghapus yang lama. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan segala kebenarannya. Ya, makanya di sini terdapat perbedaan antar ulama. Ya, tergantung nanti kita mau mengacunya kepada siapa. Nah, kemudian kedudukan hadis. Seperti yang kalian ketahui, hadis di sini mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya, pintar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih sikapnya kalian sebagai seorang pelajar? Tentunya kalian sebagai seorang pelajar itu harus mempelajari dan menerapkan keduanya, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Tentunya tidak hanya dari dua hal tersebut, tapi kalian juga bisa mencari ilmu dari para ulama atau dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidang tersebut. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan jangan lupa nanti silakan kalian kerjakan evaluasinya di e-learning ya. Terima kasih. Itu saja dari Bu Umu. Sebelum Bu Umu akhiri, kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Umu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.